Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Indonesia? Orang Sunda deh. Sunda ya Sunda. Jawa mana Jawa? Betawi ada nggak? Betawi? Agak ada. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, dikabulkan semua hajatnya, dilancarkan urusannya, dilunaskan utang-utangnya. Yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya. Yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan Allah tambahkan bahagianya. Nah, ini Arif itu cepat baper. Perempuan itu cepat baper. Belum selesai doa udah digas saja. Mudah-mudahan yang udah dapat jodoh Allah tambahkan sakinah mawaddah warahmahnya. Tambahkan rezekinya, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Bunda Nuris pas salam yang pertama semua jawab salam, betul? Salam yang kedua jawab salam, betul? Pas salam yang ketiga kita yang duduk berempat nggak boleh jawab salam. Kenapa tadi? Karena masalahnya nambah, ya, pengen nambah istri, ya, betul? Betul. Padahal saya dengar empat-empatnya ngempet semua dalam hati. Amin. Paling banyak aminnya yang ketiga tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram, para habaib, para guru agama, para tuan guru, ada Al-Habib Jamal, Al-Habib Agil, dan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maula Dalila, dan juga Masya Allah yang paling ganteng, yang paling manis, ada kayak gula Ustaz Farhan bin Faisal bin Talib. Masya Allah, kita doakan ketiganya mudah-mudahan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, rizki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Dan juga kepada seluruh para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, yang hakikatnya panitianya sebenarnya kita semuanya, betul? Tapi ada beberapa orang yang mau lebih berhikmah, dan khususnya ketua panitianya Bunda Nuris, ya, yang Bunda Nuris, dan juga seluruh daripada Majlis Ar-Ridwan dan Majlis Ilham, betul? Mudah-mudahan yang semua mempunyai ikatan dengan majlis ini Allah jadikan perantara untuk kekabulan hajat. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kata Habib Jamal, gas beb, saya gas. Ini kita lihat ya, Hongkong pengajian akbar, cinta dan pengampunan. Kalau cinta kan sekarang lagi musim, tangannya biar coba. Ya. Begini kan, betul. Begini betul, begini betul, begini. Tapi ada sebagian perempuan bukan ini doang begini. Betul. Hakikat daripada cinta ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Oh, bapak itu loh ngomong dulu. Hakikat cinta, ya.
Cinta itu aneh. Cinta itu semua saya yakin pernah merasakan jatuh cinta. Betul? Yang di atas juga pernah merasakan jatuh cinta. Bahkan ya manusia-manusia itu ada juga yang namanya cinta terlarang. Ada. Betul. Apa cinta melarang? Cinta yang selalu mendahulukan dengan syahwat. Ada. Betul. Sampai kadang-kadang dia menutupi kesalahannya dengan mengatakan, ayo wes gak apa-apa, kita ini saling jatuh cinta, bermaksiat sambil beristighfar. Lah, ada yang seperti itu, ada gak? Ada saja. Masya Allah, ini namanya cinta yang salah. Cinta yang salah. Makanya cinta itu aneh. Cinta yang tidak salah adalah cinta yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cinta yang tidak akan salah dan tak mungkin salah dan pasti benar. Cinta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu nih, semua yang hadir di tempat ini, duduk di sini, ini salah satu tanda cinta kepada Allah dan salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan judulnya cinta dan pengampunan. Pengampunan itu hasil daripada cinta. Orang kalau sudah mencintai dan dicintai dan dia dicintai, itu pasti hasilnya adalah pengampunan. Itu pasti. Nah, saya sendiri sekarang akan mau menjelaskan kepada semua yang hadir di tempat ini. Ayo sama-sama kita belajar. Ada apa sih dengan cinta? Pernah kan ada judul film apa? Pernah nonton nggak filmnya? Saya juga pernah nonton. Pernah, nggak apa-apa, untuk belajar, untuk pengalaman. Ya, cinta. Sekarang apa yang dimaksud di sini cinta dan pengampunan? Sudah jelas, namanya majlis. Namanya majlis yang mempunyai hubungan dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad. Yang itu sudah pasti di sini yang dimaksud cinta di sini adalah cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Demi Allah, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad itu dibilang sulit gampang, dibilang gampang sulit. Dibilang sulit gampang, dibilang gampang sama kayak sedang membina rumah tangga. Rumah tangga itu dibilang gampang, sulit, dibilang sulit sama seperti orang sedang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada pagi hari ini ayo kita belajar sama-sama. Bagaimana agar kita ini bisa mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang kalau ingin mempunyai rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, di situ otomatis pertama yang dia harus lakukan adalah langkah-langkah yang dimana seseorang tersebut ya, langkahnya itu langkah yang menimbulkan untuk bisa cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Sudah jelas apa? Fi'il ta'at wa tarkul maksiyah. Sudah jelas di situ apa? Melakukan ketaatan dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah bilang saya ingin cinta kepada Allah, saya ingin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Masya Allah sholat ditinggalkan, maksiat di jalan. Contohnya itu, gak bakal dia bisa mencintai Allah dan Nabi. Ketika apa? Ketika dia meninggalkan ketaatan dan melaksanakan kemaksiatan. Repot. Sangat repot. Untuk mendapatkan cintanya Allah dan untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, pertama otomatis dia harus bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, orang yang mencintai Allah dengan melaksanakan ketaatan itu bukan hanya saja ketaatan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi dia harus lebih memahami bagaimana cara menjalankan ketaatan tersebut. Orang ada kadang gini, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang ada melaksanakan ketaatan, yang dia laksanakan taat, oh iya, urusan taat itu urusan dia sama Allah saja, tidak ada urusan dia sama manusia semua.
Karena yang disebut ketaatan itu ada hablum minallah dan ada hablum. Ada orang sholat terus, ibadah terus, tapi sama tetangganya, sama temannya, sama kawannya, sama saudaranya dia putus silaturahmi. Ada nggak orang gitu? Nah, bagaimana di situ? Tekor urusannya. Urusannya bagaimana? Tekor. Gak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boro-boro dapat cintanya Allah, yang ada malah murkanya Gusti Allah. Tapi kalau seseorang betul dia menginginkan, saya ingin cinta sama Allah dan mendapatkan cintanya Allah, ya dia harus berusaha. Bukan hanya saja urusan dia beribadah kepada Allah, tapi urusan juga dia kepada sesama manusia. Kadang-kadang Masya Allah dia nggak urusan dah sama orang. Saya urusannya sama Allah saja. Sholat, ngaji. Masya Allah ya. Tapi urusan kadang-kadang temennya mau minjem uang, nggak ada duit. Padahal duitnya banyak. Padahal temennya itu membutuhkan. Kenapa? Oh, mulanginya susah. Iya. Ya, nanti ada cara yang biar Habib Jamal yang jelasin cara mulanginya gampang, nanti Habib Jamal misalnya. Ya, Jamal ini Masya Allah. Ya, dia paham bagaimana cara orang biar utangnya itu bayar, dia paham caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bukan hanya saja urusan dia dengan Allah saja, akan tapi dia harus perhatikan juga urusan dia dengan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan lebih cepat dapat cintanya Allah dan Nabinya ketika mereka lebih memperhatikan urusan dia dengan sesama manusia. Innallaha fi auni 'abdi ma damal 'abd fi auni akhi. Jangan khawatir. Allah akan mencintainya, Allah akan menolongnya selagi dia mau membantu kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Ya. Siap urusan dia melakukan ibadah kepada Allah, bukan hanya saja ibadah kepada Allah itu sholat, urusan dia sama Allah, tapi juga ibadah juga disebutkan dengan urusan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad lebih ya memperhatikan kepada para sahabat-sahabatnya dengan urusan kepada sesama manusia. Urusan hablum minan nas lebih banyak Nabi Muhammad mengajarkan. Jelas ketika masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad mengatakan apa? Afsus salam wa aqimu ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Demi Allah, ini adalah makna daripada cinta. Kita lebih memperhatikan. Afsus salam, ayo satu sama lain saling membantu, saling tolong-menolong, apalagi kita ada di negeri orang lain. Ya, insya Allah kalau kita mau menolong, jangan bilang aduh Bib, baliknya kadang susah, jangan khawatir. Kita akan dapat rezeki dari jalan yang lain. Dari diri kitanya dan juga dari keluarga kitanya juga akan diberikan rezeki. Kenapa? Karena kita suka membantu kepada sesama orang. Nih, saya ada satu kisah, Bu. Ada satu kisah di tempat saya. Ini kisah nyata. Ini yang dikatakan dia dapat cintanya Allah. Dia dapat cintanya Nabi Muhammad SAW. Seorang ibu-ibu miskin. Masya Allah. Seorang ibu-ibu miskin. Dia punya anak 7. Suaminya udah berangkat duluan. Kemana? Ke akhirat. Dia meninggal dunia. Sudah berangkat ke akhirat duluan. Sudah meninggal dunia. Dia hidup sendiri. Yang sedangkan anaknya itu yang 7-nya kecil semua. Kecil. Tapi subhanallah, kehidupannya selalu qanaah. Selalu qanaah. Jangan bahaya. Selalu qanaah. Biar kita tahu apa yang dinamakan dengan cinta yang diajarkan Nabi Muhammad ketika masuk kota Madinah. Afsus salam wa aqimu ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nas niyam kul jannata bis salam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang. Ini ibunya itu subhanallah, kerjaannya ibunya untuk membiayai anak 7. Dia jualan apa ya? Kalau kata bahasa Sundanya, lotek uleg. Apa bahasa Jawa? Rujak uleg. Tahu rujak uleg? Ya, tapi subhanallah dia itu kerjaannya bukan duduk mangkal enggak. Jadi dia itu sudah siap dibungkusin, diplastikin kangkung, timun, apalagi kecambah. Wortel nggak ada wortel. Ya wes begitulah.
Dibungkus, terus sambal kacangnya dipisah, diikat jadi satu, ubah, diikat jadi satu, ya. Terus didagangkan, dia simpen tiap hari, bawa 25 bungkus sampai 30 bungkus. Dia keliling. Sebelum keliling, apa yang dia lakukan? Lihat, untuk mendapatkan cintanya Allah yang mengatakan bahwasanya betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Memperhatikan orang lain. Sebelum dia keliling, dia ambil 5. Ngapain? Pagi-pagi itu sebelum keliling, 5 itu dibagikan sama tetangganya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa dari 25 tinggal berapa? 20. 20 dia dagang. Pulang masih ada, bagiin lagi. Coba kira-kira orang zaman sekarang kayak gini kan? Jualan elektronik, kulkas, buka toko. Pagi-pagi bagikan kulkas ya. Masya Allah, jualan furnitur, betul. Pagi-pagi buka, langsung sebelum dijual furniturnya dibagiin. Masuk akal apa nggak masuk akal? Nggak masuk akal kayaknya ya. Masa pagi-pagi saya aja jual furnitur nggak kayak gitu ya? Saya kan jualan furnitur di sana. Ya, Masya Allah. Masa pagi-pagi, tapi ini lihat. Loh, gimana caranya? Ada caranya. Kalau misalnya dagang-dagang yang besar, yang usaha-usaha yang besar, apa ada namanya sodakoh subuh? Ada namanya sodakoh subuh. Untuk mengikuti gayanya ibu ini yang jualan rujak ulet tadi. Jadi bangun tidur, yang pertama dia lakukan apa? Hablum minanas. Bangun tidur setelah doa, dia masukin uang 50.000 atau 10.000 atau 20.000. Pokoknya apa? Buat nanti kalau siang ada orang minta bantuan saya kasih. Dapat pandangan di pagi hari untuk menggapai ridhonya Allah. Tadi kata Habib Qadir apa? Cari muka sama Allah. Jangan cari muka sama Ustaz Farhan, percuma. Udah ada yang punya dia. Ya, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan cari muka sama Gusti Allah. Nah ini ibu itu tadi cari muka sama Allah. Kenapa? Kalau udah urusan sama orang disenangkan, pasti dia akan disenangkan sama Gusti. Tiap hari kerjaannya bangun tidur bagi-bagi, dagang, usaha. Subhanallah, apa yang terjadi? Dikasih sama Allah Ta'ala, dia meninggalnya mati dalam keadaan ibadah. Di kota saya sendiri, 7 anaknya apa yang diberikan sama Allah, semua 7 anak yang menjadi orang-orang yang istiqomah, soleh, dan 7 yang menjadi miliarder semuanya. Makanya ini di Hongkong kesempatan, ketika kita bilang Masya Allah, ini judul yang sangat tepat, cinta dan pengampunan untuk mendapat cintanya Allah, pandangannya Allah. Ayo kita hubungkan di antara satu sama lain, saling tolong menolong, saling membantu. Bukan hanya urusan sholat itu penting. Ini juga penting untuk mendapatkan pandangan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang untuk dapat cintanya Allah, satu, apa? Jangan suka komplain sama Allah. Jangan suka menggerutu sama Gusti Allah. Tahu menggerutu, komplain? Jangan jauh-jauh. Contoh kita bertiga nih. Ini contoh ya, bukan kenyataan, contoh. Cukup kenyataan. Ini kita bertiga lagi jalan. Ada satu orang ini contohnya. Tiap hari gerutu terus sama ini orang kita bertiga. Kira-kira bertiga ini sewot gak sama dia? Komplain, dikasih makan. Apa ini makanan? Makanan tidak enak. Lah, bisa. Ayo Ustaz, cepatan, waktu udah habis ini. Tunggu dulu, ente ini kenapa cepet-cepet? Kita dikomplainin terus bertiga. Ini contoh. Ibu-ibu kalau punya temannya suka gerudel. Apa gerudel, Bebe? Gerudel, gerutu, komplain. Kalau bahasa Sundanya pukul lutus. Begelendeng. Ya, komplain. Ya coba mungkin minta aja. Dan ini kan contoh. Jangan baper lu, enggak. Emang ini Masya Allah, baik. Ini contoh. Saya bingung mau contohin siapa yang kenal cuma berempat. Ya, mau nyontohin Bunda Nuris ya. Ini contoh. Kalau orang selalu yang manusia sama manusia saja digerudeli, ya apa? Di gerutu, komplain terus, benar nggak?
apa yang dikasih sama Allah, terima. Kalau nggak terima, nanti yang ada diusir sama Allah. Man lam yashkur ala ni'amai, wa lam yashkur ala balai, wa lam yarda bi qadai, falyatlub rabban siwa. Siapa yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah bersabar, tidak mau terima dengan keadaan, katanya Allah, apa? Kesana kamu, keluar cari Tuhan selain saya. Makanya lihat orang yang suka grundel, komplain hidupnya tambah senang apa tambah susah? Tambah susah, makanya nerimo. Labib ini kerja, terima, nikmatin, hasilnya akan baik dan pasti. Ini tanda orang yang betul-betul untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Ini ada satu kisah, hadirin, ada satu kisah. Ada satu ustaz, ya, ada satu ustaz, ya. Saya mau bilang Ustaz Farhan lagi, takut nantinya salah lagi. Ada satu ustaz namanya Ustaz Edi. Ada satu ustaz namanya Ustaz Edi. Ini contoh aja. Ya udah, Ustaz Ujang dah. Ustaz Ujang, kalau di Sunda itu Ujang Asep namanya, karena saya tinggalkan di Majalengka. Ada orang Majalengka nggak? Nggak ada. Oh, ada orang Majalengka. Oh, pantesan paling cantik orang Majalengka. Oh ya, kota saya sendiri. Ya, kota saya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ustaz namanya Ustaz Ujang. Ya, Ustaz apa? Ustaz Ujang. Ustaz Farhan. Boleh pinjam mana-mana? Oh iya, saya nanya. Iya deh, Ustaz. Ini aslinya memang beliau tinggal di punya pesantren di Batu, di Malang. Ya, di Batu. Masya Allah, baik orangnya. Tahfidzul Quran. Masya Allah, ini ahli Al-Quran. Ya, makanya kalau mau nempel sama dia harus punya wudhu dulu. Ini Ustaz Ujang, ya Ustaz Ujang. Dia itu punya satu guru kiai, ya. Subhanallah, dia itu lulus masuk diutus dakwah ke satu pedesaan. Di satu pedesaan, masuk ke pedesaan, dia dakwah, dan akhirnya dicintai sama orang-orang desa. Dicintai sama orang-orang desa, undangannya banyak. Waduh, sampai ke Taiwan diundang, ke Thailand, ke Hong Kong, amplopnya akeh. Itu banyak. Masya Allah. Dia belum menikah. Tapi subhanallah, dia tahu diri. Kenapa? Maaf, dia orang yang pendek, hitam, jelek. Ya, kalau di sini kan nggak ada yang hitam, putih semua ya. Subhanallah, tapi dia tahu diri, mau nikah, mau minta satu orang, takut gak diterima. Tahu diri dia ya, tapi subhanallah, dia datang sama siapa? Sama kiai. Sama siapa? Sama kiainya. Datang pulang, duit udah banyak, rumah udah punya, mobil ada. Dia datang ke kiai, apa? Pengen kawin kiai. Sudah ada jodohnya, ada kiai, udah saya pandang. Baru lulus dari pondok pesantren kiai. Cuman saya ini mau minta nggak berani. Kenapa? Ya minta dorongan dari Pak Yai. Siapa namanya? Namanya Siska. Ada Siska di sini. Ya wes ganti namanya Ayu. Oke, nama Ayu. Ya wes, Kiai. Jenenge Siska Kiai. Namanya Siska. Kamu mau sama Siska? Ya namanya Kiai sama muridnya ya nggak? Kebetulan si Ujang ini murid Kiai yang sudah lulus, yang sudah sukses. Kalau kata bahasa apa namanya Indonesianya, lu tahu diri lu, ya nggak? Lu tuh minta jangan muluk-muluk. Siska itu masya Allah cantik, jangankan kamu, saya aja mau. Ya apa kata Habib Jamal kan Kiai, hiburannya tuh. Ya kan saya nyambung aja omongannya. Ya, Masya Allah. Ya Allah Kiai, masa nggak oleh si Kiai dapat yang cantik? Ya sudah, kamu datang ke rumah Siska sudah. Sana, kamu minta ibunya, saya doakan. Mudah-mudahan itu jodoh kamu. Siap Kiai. Namanya isyarat dari seorang Kiai, dia yakin, yakin. Dia berangkat pagi-pagi ke rumahnya si Siska. Di kampung situ Siska tinggalnya, di kampung si Ujang tadi, Ustaz Ujang. Masuk ke rumahnya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kedatangan yang mulia Ustadz Al-Mukarram. Senang kedatangan kiai, senang nggak? Kedatangan Ustadz senang nggak? Ini dai kondang. Masya Allah. Ya Allah, saya mimpi apa semalam? Masya Allah, kadang-kadang kan kalau mau datangin Ustadz ini, ya Allah repot. Tapi ini mau ke rumah saya, monggo Ustadz, monggo. Disuruh masuk. Ketika masuk, kalebet, bisa sudah dia. Mangga, kalebet, aku mangga, sok kalebet, masuk dia. Ketika masuk ngomong si Ustadznya ini, Ibu, iya, maaf kedatangan saya pertama silaturahmi. Yang kedua saya ini sana kesini ini mau minta untuk menikah dengan dengan saya. Langsung belum selesai ngomong kayak tadi tuh doa belum selesai dari langsung apa kata ibunya Siska? Alhamdulillah Pak Ustadz mau ngelamar saya. Kebetulan dia juga janda. Kebetulan dia juga dia janda. Sama Pak Ustadznya? Bukan sama sampean Bu, tapi sama anak ibu Siska. Kata ibunya, jangan sama Siska baru keluar pesantren masih 16 tahun. Saya aja, janda kan menggoda. Karena kebetulan umurnya juga ya si ibunya ini masih 42, 41 ya. Masya Allah. Enggak Ustaz, sama saya aja, jangan sama anak saya ini masih biarlah. Baru keluar pesantren udah nikah, jangan. Sama saya aja, saya siap jadi istri Ustaz. Saya mau hikmah, saya siap mau mencintai sepenuh hati. Lihat, yang diinginkan sama Ustaz ini siapa? Anaknya. Tapi yang diberi jawaban siapa? Siapa yang menakdirkan? Kalau model saya kayak gitu, kehayang aing, banget ya kan gitu lah. Kalau kata bahasa Sunda, ya nggak mau. Kalau pada bahasa Jawanya raimu gitu ya. Enggak, tapi ini Ustadz yang mengerti bagaimana tanda orang dan harapan agar Allah bisa mencintainya, yaitu syaratnya tidak pernah komplain sama Gusti Allah. Ya sudah Bu, kalau begitu saya mau istikharah dulu. Saya mau lapor sama Pak Kiai. Enggak bobo. Ya, dapat anaknya dapat ibunya. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Senang susah alhamdulillah. Menerima. Pulang dia. Kemana? Ke rumahnya Pak Kiai. Kata gue gimana? Jang, beres Kiai. Diterima. Siapa? Boe. Ya Allah. Pak Kiainya Pak, ya wes. Bagus kalau begitu. Ini kesempatan saya. Kamu jadi mertua saya nanti. Masya Allah. Gimana Pak Kiai? Ya sudah, kalau kamu itu mau, kamu istikharah dulu aja. Istikharah. Seminggu balik lagi ke rumah Kiai. Kiai, gimana? Beres. Tiap malam saya mimpi. Mimpi siapa? Mimpi ibunya. Wah ya sudah. Itu jawaban dari Gusti. Tapi hatinya tetap pengen sama. Ya sudah, tapi nerima. Alhamdulillah. Wes, by one get one lah. Bapak sholli ala sayyidina Muhammad. Wes, dia datang ke rumahnya sama Pak Kiai sambil bawa lamaran, bawa mobil segala macam. Waduh, Masya Allah, itu namanya ibunya Siska dan sapore, dan secantik-cantiknya, wishlist, segala macam. Menor. Begitu masuk, Siskanya ada di sebelah ibunya. Si Ujang ini pandangannya, ya Allah, saya pengen yang itu. Tapi nggak boleh komplain. Alhamdulillah. Selesai dia nentuin tanggal. Ya, pesen apa namanya? Apa papayon bahasa Jawa kan? Terok. Terok, pesen tenda, pesen sound system dia. Masya Allah. Tausiah agama Habib Jamal di telepon, Beb. Siap ya? Yo. Sepaket sama ini nih. Habib Abdul Qadir siap, tanggal semua. Wes beres. Seminggu sebelum acara pernikahan, ibunya Siska naik beca ketabrak truk mati. Lalu ketabrak truk mati. Lari nih. Ustaz, ada kabar. Apa? Kabar, ya Allah, mengerikan. Kabar sedih. Kunaon? Kenapa? Iya, calon
mati. Bingung dia mau bilang alhamdulillah takut salah, mau bilang innalillahi ya sudah harusnya innalil. Itu kan kalau dikubur segala macam tahlil. Di hari ke-7 tahlilan, besoknya kan mau nikah nih harusnya. Udah pesen masa udah manggil Habib Jamal di batal, sok kamu Habib Jamal ya. Akhirnya apa? Keluarganya Siska, kakak-kakaknya ibunya, paman-paman Siska dibilang apa? Siska, ibu kamu meninggal, kamu tinggal sendiri, kamu mau nggak gantiin posisi ini? Nikah sama Ustaz Ujang. Lihat takdir Allah, tanda orang yang menerima Gusti Allah. Alhamdulillah, sambil banyak berdoa kepada Gusti Allah. Doa itu bukan artinya doa, tapi pukul lutut apa ya? Grundel sama Allah. Bukan, terima. Tapi alhamdulillah, doa banget. Ya wis, kata Siskanya, nggak apa-apa, paman, terserah paman aja. Ustaz, maaf, kalau seandainya besok kan acara nikah nih, ibunya Siska kan sudah meninggal, digantikan posisinya sama Siska, mau nggak? Iya. Ada batuna, lebih itu yang sangat penting. Lihat, ini cintanya Allah. Coba kalau Ustaz udah grundel dari pertama, bubar sadaqallahu alazim. La Siska wala ubinya, la Yusuf wala Gamiso. Ya, alhamdulillah. Makanya orang kalau menerima itu insya Allah balasannya akan baik dan pasti dari Gusti. Jangan cuma grundel kalau orang ingin dapat cintanya daripada cintanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang terakhir hadirin, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Orang kalau pengen dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran telepon barangkali itu saya telepon. Oh waktunya udah balik tuh. Oh ya. Yang terakhir berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ jelas. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Nah, yaghfir lakum dzunubakum ini pengampunan. Ya, yaghfir lakum dzunubakum ini pengampunan. Berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Bagaimana caranya untuk lebih dekat lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbanyak sholawat, perbanyak hadir majlis taklim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, hadir. Di mana ada majlis hadir, di mana ada majlis untuk dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana untuk lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gampang, sering-sering banyak ceritakan tentang Rasulullah. Kalau ngobrol, ya, orang jatuh cinta itu kalau sering diomongkan. Ya, betul. Contoh jangan jauh-jauh dulu waktu zamannya batu akik, apal nggak? Bagaimana saudara kita, suami-suami kita, betul? Yang tadinya nggak suka jadi suka. Kenapa? Yang disebut-sebut, yang diomong-omong urusannya batu akik. Contoh, ya, saya ini nggak punya burung. Contoh. Saya mau tanya Bu, suaminya pada punya burung nggak? Nggak punya burung. Nggak punya burung suami. Saya punya suami lah. Ya. Saya kasih contoh. Ustaz Farhan ini misalkan punya burung, ya. Burungnya besar. Burung beo, ya, burung beo. Bisa ngomong. Loh ini Bu, pikirannya kemana sih Bu? Halo. Bisa kasih contoh. Ustaz Farhan punya burung. Ya, saya nggak punya burung. Misal, ya, tiap hari saya ini duduk sama Ustaz Farhan, ngobrolinnya burung. Ustaz, burungnya besar apa kecil Ustaz? Gimana ya, kasih makan dulu Ustaz, contoh. Ustaz Farhan ini ngomongin, iya burung saya bisa terbang, burung. Judulnya perburuan. Judulnya apa? Perburuan. Itu yang saya tadinya tidak suka burung jadi suka mati. Kenapa? Karena saya sering menyebut-nyebut Bu. Ibu-ibu jangan jauh-jauh.
ibu contoh nggak suka motor, pulang ke rumah kumpul wong telu ya, Ayu, Ita misalkan ya, Ayu, Ita, Neneng, Umi sama telu papat ngobrol. Yang tiga ini ngobrolinnya urusan motor, ono Honda, ono Yamaha, ono Kawasaki. Oh ini bagus, ini bagus. Yang diobrolin tiap hari motor. Akhirnya ini satu ibu yang nggak suka motor jadi suka. Makanya kalau kita ingin dapat cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad, sering-sering ngobrolin tentang Rasulullah SAW. Seorang anak yang umurnya masih 7 tahun, ya ketika itu mendengar suara apa? Perang. Ayo perang. Si anak ini ngomong sama bapaknya, Pak, ikut perang ya, besok ya. Kata bapaknya, ikut perang kamu bawa pedang gimana? Ngencing aja nggak lurus ya. Dia masih cilik, orang 7 tahun. 7 tahun. Akhirnya merengek-rengek semalaman minta ikut perang. Ibunya kesian, udah Pak ajak aja. Ya udah. Absyir ya waladi, wahai anakku, saya kasih kabar gembira Pak. Besok ikut perang, alhamdulillah. Pagi-pagi bapaknya belum bangun, anaknya sudah. Karena senangnya. Karena senang. Jangan jauh-jauh ibu-ibu kalau ada yang dia ibu senengin. Contoh, suaminya bilang atau keluarganya bilang, besok beli mobil, beli emas. Ya, semalaman kira-kira bisa tidur nggak? Pengen cepet-cepet besok. Kayak Habib Kadir nih. Tadi malam nggak bisa tidur. Saking senangnya pengen ketemu ibu-ibu. Allah. Betul nggak, Beb? Bisa tidur nggak, Beb? Nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena cinta sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Gitu ya, orang namanya cinta itu, Masya Allah. Ada magnet, ada Akhirnya mau berangkat perang, si anaknya dipeluk sama ibunya. Bilang apa? Si anaknya di telinga ibunya, ya Umi, wahai ibu, saya ini mau berangkat perang. Ibu mau titip salam nggak sama Nabi Muhammad? Umur 7 tahun. Si ibunya bingung. Nah, Nabi Muhammad telah pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ini zaman tabi'in. Sedangkan kamu ini perang nggak ada Nabi Muhammad, nggak lihat Nabi Muhammad secara wujud, nggak ada. Loh, ibu nggak tahu saya ikut perang ini tujuannya saya ini mati syahid dan cepat-cepat kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Hati ini nggak kuat, hati ini rindu untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Tiap malam saya selalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Umur 7 tahun, lagi kita ngimpinya sopo. Enggak begini sopo. Ya itu yang ada di hati kita datang ke dalam mimpi. Kata si ibu, nah begitu cintanya Anda kepada Nabi Muhammad, dari mana itu muncul? Nah, ini munculnya cinta saya kepada Nabi Muhammad berkat ibu dan bapak. Karena ibu dan bapak ya, dan ibu dan bapak itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata, menggerakkan badan kecuali yang digerakkan adalah sunnah dan yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad SAW. Lah kita sehari-hari yang diobrolin apa? Drakor. Lihat cintanya sama pemain Korea, siapa jenenge? Tinglana, Jimin. Saya kira Jimin. Ya, nah itu. Ayo kita rubah. Ya, hiburan boleh hiburan. Islam tidak melarang tapi tolong jangan lupakan Nabi Muhammad karena ini untuk mendapatkan cinta daripada cintanya Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan insya Allah yang tidak keluar dari tempat ini kecuali langkahnya kita, langkah taat kepada Allah. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga dijaga. Insya Allah sedikit yang kita lakukan untuk nyenengin orang lain itu untuk kebahagiaan kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, jangan suka komplain sama Gusti Rimo. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, berusaha. Apa yang kita lakukan sehari-hari ini, yang kita obrolkan, tolong selipkan pembicaraan tentang ilmu, tentang Rasulullah, tentang sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.